Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mencoba membuat pita rajut yang bisa dijadikan sebagai gantungan kunci seperti ini, atau juga bisa untuk aksesoris tas ya. Bahan yang kita butuhkan: benang, saya pakai polikilap, ini saya gunakan yang sisa, hakpen, saya pakai nomor 4 atau 2,5 mm, lalu pemantik untuk memotong benang karena ini polikilap, kalau digunting dia suka berudul. Oke, bismillah, kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama kita buat slip knot. Oke, kemudian kita buat 63 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Sudah buat 63 rantai. Lalu di rantai kedua dari hakpen kita buat HDC sebanyak HDC 1, selanjutnya HDC lagi 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, kita buat 6 HDC. Lalu selanjutnya kita buat slip stitch sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah 6 slip stitch. Kita buat lagi HDC sebanyak 16 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Seperti ini ya, 16 HDC. Selanjutnya kita kembali membuat slip stitch sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah 6 kali. Kemudian kita membuat lagi 16 HDC. 1 2 3 4 5
7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 HDC kedua sudah selesai. Kemudian kembali lagi kita membuat slip stitch sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Untuk yang terakhir kita buat kembali 6 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Jadi polanya, row pertama kita membuat 63 rantai, row kedua membuat HDC pertama di rantai kedua dari hakpen, lalu sampai 6, kemudian slip stitch 6 kali, kemudian HDC sebanyak 16 kali, lalu slip stitch kembali sebanyak 6 kali, HDC atau half double crochet lagi 16, slip stitch 6, terakhir 6 kali HDC. Seperti ini. Row kedua selesai. Rantai 1, kemudian kita putar. Kita ambil ke bagian back loop. Di sini kita buat lagi HDC. Rumusnya sama seperti tadi. Hanya saja kita buat di bagian back loop. HDC sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Kemudian kita buat slip stitch sebanyak 6 kali. Ya, kita pakai di back loopnya, berarti di sini. Kita ambil di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 kali. Kemudian HDC sebanyak 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
slip stitch lagi, tetap di back loop sebanyak 6 kali di sini. Satu, dua, tidak perlu terlalu kencang ya buat slip stitchnya. 3, 4, 5, 6. Lanjut HDC 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, sudah 16 HDC. Lanjut buat slip stitch 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terakhir 6 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Row ketiga selesai. Seperti ini. Row keempat, 5, dan 6 itu sama. Buat seperti ini polanya. 6 HDC back loop, 6 slip stitch back loop, 16 HDC back loop, 6 slip stitch back loop, 6 HDC back loop, 6 slip stitch back loop, 6 HDC. Rantai 1 balik atau putar. Seperti itu ya teman-teman. Kita ketemu di row ke-6 ya. Oke, ini saya sudah sampai di row ke-5. Ini sebenarnya kalau segini juga udah cukup, tapi kalau mau lebih lebar bisa tambah satu lagi di row ke-6. Oke. Kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya di depan para malaikat. Allah membanggakan. Ini lihat si fulan atau fulana Rantai 1 putar. Allah membanggakan di depan para 6 malaikat. HDC back loop. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, aku akan dekatkan diri kepadanya sehasta. Jadi sedikit kita coba dekatkan diri sama Allah, yang biasa jam dengan ceramah misalnya. Sudah cukup untuk membuat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada kita. Sedikit 6 kali. Sedikit kita berusaha, sedikit kita tobat, sedikit beberapa kali, sedikit kita sholat sunnah, sudah cukup sejengkal saja Allah SWT. 4, 5, 6, lalu 16 HDC. Itu tetap di back loop ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
dan Imam Muslim. Kalau sekarang ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 10, Yang sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah 11, dia berkata, Inna Allah azza wa jalla 12, yaqulu ana 'abdi idza huwa 13, dzakara fi syafatahi. 14, Aku akan terus kata Allah 15, Subhanahu wa ta'ala, bila ia sibuk 16. mengingatku dan kedua bibirnya terus bergerak untuk Kemudian Jadi Allah slip stitch 6 kali. 1, hanya Allah lindungi kalau dia ada masalah 2, yang akan menimpa dia, atau 3, kedua kalau dia sedang menghadapi masalah seperti itu, Allah mengucapkan 4, kalau kita ada masalah sumpah sedih kehilangan sesuatu Allah 5, akan dirinya. Ini cara berpikir saja. 6. Allah banyak berpikir. Lalu 16 HDC lagi. Dan hadis yang lain coba kita kasih 2, banyak sekali utamanya. Di antaranya hadis 3, yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis 4, Abdullah bin Bushr bin Bushr 5, radhiyallahu anhu berkata, seseorang pernah 6, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 7, ya Rasulullah, inna syara'i Islam dan ketuaan adanya. Sesungguhnya ajaran Islam sudah 8, menjelaskan. Maksudnya saya ini 9, jangan yang mana saya harus pilih dan sudah terlalu banyak. Gerakannya banyak. 10, Bagaimana? Akhirnya misalnya ada syabda 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
15, 16, kemudian 6 slip stitch, 1, 2, 3, 4, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu 5, mengatakan inna akhir kalamin farad alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian 6 HDC terakhir. Perkataan terakhir sekali. 1, Nasihat Nabi untukku. Muadz bin Jabal ini sahabat Nabi yang salah satu dari Nabi. 2, Sesungguhnya yang akhir nasihat 3, Nabi sampai kepadaku yaitu 4, ayyi waktu saya utama ayy kultu an kultu ayy amali ahabbu ila Allah. Aku 5, bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? 6. Maka kata Nabi SAW, antamuta wa lisanuka rabbun. Jadinya seperti ini. Engkau meninggal dunia dalam kondisi ya, lisanmu sedang berzikir. Oke, sudah selesai sampai 6 row. Rantai 1. Ini yang akan dilakukan lebih baik bahkan daripada berinfak dengan emas dan perak. Kita potong ya. Kalau kita keluarkan emas dan perak yang Allah berapa besar pengorbanan kita, ini lebih bagus lagi. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum wa yadribu anaqakum. Bahkan pahalanya lebih besar lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang, lalu kalian pun menebas leher mereka. Kita selip-selipkan. Boleh pakai hakpen langsung, kalau saya pakai ini biar lebih cepat dan rapi. Masih lebih bagus lagi dari itu. Jadi saya ulangi, luar biasa ya. Kata Nabi SAW, maukah saya sampaikan amal yang paling baik, cepat mengangkat derajat kalian di surga. Paling cepat mengangkat derajat kalian. Kita selip-selipkan dulu. Luar biasa, cepatnya melejit langsung ke derajat yang tinggi. Yang keempat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Lalu kemudian yang kelima, lebih baik daripada masuk ke medan perang, jihad, membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh jadi mati syahid. Maka spontan semua sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Maka semua sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Siapa yang tidak mau mendapatkan 5 keutamaan sekaligus? Amal yang paling baik, amal yang paling suci, paling cepat mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada jihad dan mati syahid. Maka mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah. Qala Muadz bin Jabal, ma syai'u anja min adzabillah. Cukup segini saja. Kita potong sisanya. Nah, tadi di buku kita ini cuma diambil potongan terakhir hadis ini. Maka Muadz bin Jabal mengatakan satunya lagi. ada yang paling cepat menyelamatkan dari api neraka, dari siksa Allah dibandingkan zikrullah. Dan sudah kita kasih sedikit contohnya ya. Bahkan perbuatan dosa seseorang itu bisa tiba-tiba berhenti ya, dengan dia berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan mirip dengan tadi riwayat sebelumnya ya, menyelamatkan seseorang hamba dari hukuman Allah dibandingkan zikrullah. Maka sahabat mengatakan kalau walal jihadu fisabilillah, orang pun di jalan Allah ya Rasulullah tidak bisa secepat zikir untuk menyelamatkan dari hukuman Allah. Kata Nabi SAW, qala walau ayyadriba bisayfi hatta yanqati. Walaupun orang yang sedang berperang terus ikut berperang sampai pedangnya terputus, apakah dia putus karena membunuh musuh atau dia dibunuh oleh musuh, dia sudah tidak bisa pakai lagi pedangnya. Berarti luar biasa ya zikrullah ini, sampai-sampai betul-betul bisa menyelamatkan, menjadi pahala yang sangat besar dan bisa menyelamatkan dari segala macam mara bahaya ya. Jadi sangat baik itu kalau misalnya Bapak Ibu lagi kaget ya, atau lagi kagum, selalu zikrullah ya.
Kalau kita lagi kaget, kita bisa bilang Subhanallah, Allahu Akbar misalnya. Kalau kita lagi kagum, kita bilang Masya Allah, yang selalu begitu ya. Dan setiap ada omongan, kalau itu positif, bilang Masya Allah. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, Astagfirullah. Terus gitu ya. Dan ini non-stop. Non-stop. Mulai sekarang ke depannya yang sedang kita targetkan, bukan cuma pikir habis sholat saja, bukan hanya pikir pagi petang, tapi bagaimana Bapak Ibu tidak pernah berhenti misalnya berzikir kepada Allah Cukup. SWT. Jadi kayak rutinitas. Kita potong. Kalau lagi duduk, daripada duduk nongkrong atau ibu lagi masak, potong bawang, potong cabai, sambil zikir. Seperti ini. Sementara zikir itu tadi sudah dikatakan Selanjutnya, lebih baik daripada jihad, daripada infak, ya. yang tadi ini kita simpan di dalam, kita bentuk seperti ini. Segala macam marah itu siksaan, kenapa kita tidak lakukan? Selalu berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat yang lain juga, riwayat yang sahih, riwayat yang Tabarani dan Jadi seperti ini. Jadi yang slip stitch ketemu slip stitch. Seperti ini. Yang ini pun bertemu lagi slip stitch. Seperti ini. Seperti ini ya. Ya nak. Kita ulang lagi dari awal. Bentuk seperti ini. Slip stitch, slip stitch, slip stitch. Kita pertemukan di tengah. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Maka segera selamatkan dirinya untuk menutupi kekurangan itu semua dengan memperbanyak. Kalau sudah seperti ini, baru kita pasang tali. Karena kekurangan sholat apa zikirnya masih, kalau berinfak masih cuma Rp2.000 terus, nggak pernah nambah-nambah, terus minta sama Allah kesehatan, keselamatan, surga dan neraka, masih pelit ya. Tapi mintanya banyak gitu ya. Secukupnya. Ikuti sunnah zikir. Atau masih takut berhadapan sama musuh, takut tumpah darahnya, segera sempurnakan sunnah Ini. kita dengan memperbanyak zikrullah. Itu luar biasa gitu ya. Karena saya mau pakai gantungan kunci, saya masukkan dulu gantungan kuncinya ya. Saya mau jadikan gantungan kunci tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi seperti Yahya ini. punya Nabi Isa. Mereka sezaman ya. Yahya dan Isa alaihissalam sezaman. Dua-dua lokasi dakwahnya Palestina, dan ayahnya Nabi Yahya namanya Nabi Zakaria. Ini satu keluarga nabi-nabi. Oke. Nah, itu diceritakan kisah mereka cukup banyak dalam surah Anbiya, surah Maryam, tentang kisah mereka. Tapi jelas satu waktu Sudah, kalau sudah cukup, merasa cukup, kita ambil hakpen. Padahal mereka satu lokasi, rumahnya juga bersebelahan, tapi dua-dua nabi. Dan perlu saya sampaikan informasi ya, kalau Nabi Kemudian tarik. sekalian itu diutus khusus untuk kaumnya. Memang Nabi-nabi semua sebelum kita Seperti ini. dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta ya. Tarik sekali lagi, biar dikunci. Seperti ini. Baru kita bakar dulu. Nabi Isa itu untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Ya. Makanya lokasi dakwanya Palestina. Seperti ini. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Banyak nabi-nabi sezaman, seperti Nabi Ibrahim sezaman dengan keponakannya sendiri. Nah, ini sisanya ini kita selip-selipkan kembali ya teman-teman. Seperti ini. Kita selip-selipkan lagi. Kemudian beliau pindah setelah itu ke Palestina, lalu kemudian membawa Hajar dan Ismail ke Makkah. Jadi 3 titik ini saja agamanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Nuh itu tidak diperintahkan oleh Allah jadi nabi, dan lokasi dakwah Jordania. Kalau meja ini kita bagi dua, ini Palestina tempatnya Nabi Ibrahim, setengahnya Jordania daerah Nabi Lut. Dipisahin cuma dengan lautan saja. Tapi si Nabi. Kita sering baca surah Al-Kahfi ya, malam Jumat, hari Jumat. Ada kisah Nabi siapa di situ? Nabi Khidir, ya, yang sezaman dengan Nabi Musa. Juga kita selipkan. Nah, ini juga Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya, pamannya Nabi Kita Zakaria, ikat satu lokasi. agar lebih kencang. Mereka di masa itu khusus untuk kaumnya. Kalau mengikat sih terserah aja ya teman-teman ya. Ini ala-ala saya saja. Baru kita potong. Mengetahui tentang Islam,
yang mengikuti beliau selamat, yang tidak tentu akan. Karena ini pakai polikilap, jadi saya tetap harus bakar Dalam agama Allah biar Subhanahu. tidak membrudul. Kita kembali kepada hadis kita. Nabi yang Seperti ini. diwahyukan kepada Allah SWT untuk menyampaikan Dan 5 hal jadi kepada Bani Israel. Tapi ini tidak diperintahkan kepada Nabi Isa. seperti ini. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah auha ila Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat. Ini jadinya. Sesungguhnya Allah memberikan Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. 5